Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Sokusanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Seperti biasa acara Secangkir Kopi Hangat ini akan membahas berbagai macam seluk-beluk mengenai autoimun dengan sistem imun ya. Topik setiap hari Rabu insya Allah berganti-ganti dan saya nanti ya kita berharap nantinya itu ada saran, masukan, pertanyaan ya dari semuanya. Untuk tambahan ya, tambahan mau minta judul topik ya silakan ya. 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk pada pagi hari ini ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun Instagramnya. Ini para penyintas autoimun, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga ini ada Dr. Dana nih ya, sudah ikut bergabung. Dan selamat pagi juga untuk Sobat Muardi ya, di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Silakan nanti ikut gabung, ikut bersama-sama. Tapi kalau memang tidak bisa live ya, karena memang ini kan jam kerja, jam 9 sampai jam 10 adalah jam kerja. Ya. Nanti bisa dilihat kembali live streaming pada pagi hari ini di Facebook, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, bisa dilihat kembali di YouTube. Dan ini kita masih pandemi COVID-19 sehingga seperti kemarin-kemarin saya sampaikan tetap protokol kesehatan 5M tetap dijalankan ya. Tadi memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan dengan air sabun, dengan air mengalir lebih bagus ya. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian ya, mobilisasi bepergian kalau nggak perlu, nggak penting-penting sekali ya. Ini harapan kita semuanya biar pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Dan ada satu usaha lagi adalah vaksin. Jadi tapi dengan vaksin tidak serta-merta kita nanti terus jadi kebal sih enggak ya. Tapi vaksin adalah salah satu upaya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini ya. Dan harapan kita pokoknya semuanya upaya ini kita jalankan bareng-bareng ya, kita jalan bersama demi terwujudnya nanti seperti dulu, kita bisa seperti dulu ya, tidak ada hambatan. Kalau dulu kan mau kemana-mana bebas, sekarang kan semuanya agak sulit ya. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Beliaunya ini seorang spesialis apa, tanya aja nanti ya. Yang jelas ini beliaunya ini mahir dalam hal masak juga kayaknya nih, memasak kayaknya mungkin loh ya, atau mungkin ya menyanyi kayaknya sih enggak sih. Tapi jelas betul. Ini memang kompeten di bidangnya ya, karena hari ini kita akan membahas ini salah satu penyakit yang mana kemungkinan ya atau diduga banyak memang salah satu penyebabnya adalah dari autoimun ya. Kalau memang banyak sekali penyebab yang lain, tetapi ini penyakit ini karena jarang ya, mungkin orang dengar aja sulit ya. Karena memang ini penyakit adalah didedikasikan untuk dokter yang menemukannya ya, Dr. Addison ya. Jadi ini pada pagi hari ini kita akan membahas penyakit Addison ya, dengan narasumber juga dari spesialis penyakit dalam dari bagian endokrin, karena memang Addison kan kelenjar, jadi kita menghadirkan narasumber dari penyakit dalam yang khusus di endokrin ya. Dr. Yulia Skarsari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Iya nih Agus Dr. Yulia nih telah ya. mengundang saya. Gimana dok, sehat-sehat ya? Alhamdulillah Sehat ya. Dokter Agus juga sehat. Iya, Dok? alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini naik apa? Naik jalan jogging atau gimana? Enggak ya? Sepeda enggak? Masih diantar aja. Ya, semoga kita sehat semuanya ya, Dr. Yulia ya. Amin. Udara di luar ini cerah nih. Tapi kita memang sekarang kalau orang Jawa itu menyampaikan musim berdiding ya, musim dingin. Jadi musim dinginnya orang Jawa itu musim berdiding kayak gini nih. Kalau di 4 musim sana kan ada musim salju, ini musim saljunya kita. Oh gitu. Karena kemarin di sekitar tanggal 7 Juli ya, 8 Juli itu di Dieng aja suhunya -8 itu. Suhunya -8 sehingga banyak salju. Saljunya ya, Dokter. Saya setahun yang lalu ke sana tapi mencari itu tidak ketemu karena memang waktu itu suhunya masih di atas
di atas 9, di atas 10, jadi memang tidak ada ya. Dr. Julia, ini aktivitas kegiatannya gimana harian ini selama COVID ini? Ya, alhamdulillah dok, banyak kegiatannya dok. Mungkin tidak sebanyak Dokter Agus, tapi lumayan ini dok. Lumayan banyak ya? Iya, lumayan jadi banyak memang dok. hati-hatilah ya, kita Ya. semua harus hati-hati nih. Mungkin bisa cerita ya, ini Sobat Muardi ya, dan penyintas autoimun, ini Dr. Julia. Mungkin Dr. Julia bisa menyapa dulu ini Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih yang telah menonton acara Secangkir Kopi Hangat. Terima kasih juga pada Dokter Agus juga yang telah mengundang saya untuk pertama kali. Iya, ini ya, Merasa terhormat nih saya. acara ya, jadi ini acara Secangkir Kopi Hangat ini episode yang ke-104 nih ya, 104 atau 105 ya, itu memang sudah banyak sekali. Yep. Dan memang nggak terasa ini, sudah lebih dari 100 ini kita episodenya. Dan mungkin ya terima kasih ini untuk Mas Reza, Mbak Mary ini ya, sudah banyak sekali, nggak bosan-bosan nih. Iya, betul dok. Bermanfaat ya dok ya. Bermanfaat sekali, dan insyaallah. memang ini nanti Dr. Julia kalau hari Rabu Secangkir Kopi Hangat kita punya 5 channel ya, 5 channel, jadi memang siap, ada siap. banyak 5. Jadi dari penyintas autoimun, dari Facebook maupun Instagramnya, kemudian dari Sobat Muardi, dari Facebook, YouTube maupun Instagram. Jadi memang ada 5 channel, dan nanti silakan nanti yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini presensi. Nanti biasanya saya baca nih dari Oh, gitu. dari Aceh, Medan sampai Papua ya, Wah, sama ditambah nanti luar dari biasa. Singapura, Malaysia, Iya, ya. betul sekali, Itu Dok. Dokter Julia ya, ini kita akan membahas suatu topik sebenarnya. Ini kan Ya. orang juga jarang juga yang dengar ya, namanya apa sih sebenarnya? Ada namanya Addison. Nah, mau ini Edison atau Addison ini? Kalau tidak kita kan Addison. Bahasa Indonesia Addison ya dok ya. Iya, Addison, penyakit Addison ya, karena Iya. kita bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Dokter betul. Julia mungkin bisa menyampaikan dulu sebenarnya penyakit Addison itu apa sih? Iya dok. Ya mungkin sebelum sampai ke penyakitnya ya dok, mungkin kita mungkin sedikit penjelasan mengenai kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal, yaitu kelenjar di mana di situ itu berada di atas ginjal. Nah itu ada di kanan kiri di tubuh kita dok. Jadi kita punya dua. Tidak terlalu besar kelenjarnya, tapi ternyata sangat vital dok. Ya. Karena kalau terjadi gangguan atau kerusakan bisa sampai menyebabkan kehilangan nyawa, istilahnya seperti itu. Jadi kelenjar yang ada di dalam tubuh kita atau kelenjar adrenal yang kita kenal itu memiliki kegunaan yang sangat banyak dok. Ya, jadi kalau misalnya mungkin kita bayangkan seperti buah ya dok ya. Nah kelenjar adrenal itu punya kulit dan punya daging. Nah kulitnya itu kita sebut secara kedokteran itu korteks. Selain itu yang dagingnya itu kita sebut sebagai medula. Jadi baik kulitnya maupun dagingnya itu sama-sama mengeluarkan hormon. Ya. Hormon itu kalau misalnya terganggu pembentukannya, pengeluarannya maupun berlebih hormonnya atau kekurangan ternyata mengganggu tubuh kita dok. Nah kalau pada penyakit ini dinamakan Addison ya, mungkin seperti yang telah disampaikan Dokter Agus kalau ini ditemukan oleh Addison. Dan ini penyakit ini ternyata kelenjar adrenal itu fungsinya tidak baik atau tidak bisa mengeluarkan hormon sebagaimana orang normal, seperti itu dok. Jadi memang karena hormonnya banyak di dalam kelenjar adrenal itu, jadi gejalanya tandanya juga banyak dok, dan tidak spesifik gitu. Jelas ya. Ya makanya mungkin itulah yang menyebabkan jadi jarang terdiagnosis dok, karena sangat banyak dianggap biasa sekali. mungkin ya. Iya, sering. Seperti penyakit biasa apa gitu ya. Betul, jadi Keluarnya nggak jelas, nggak khas. nggak khas. Iya, betul sekali. Jadi tidak khas gejalanya. Iya, jadi ini memang tadi saya sampaikan Dokter Julia ya. Jadi itu kelenjarnya itu ada di nempel di ginjal ya kan, di ginjal tadi, di atas ginjal, melekat di atas sana ya. Jadi punya kalau ada gangguan namanya Addison ya, penyakit Addison tadi. Nah, tadi sudah disinggung Dokter Julia terkait masalah hormon. Sebenarnya hormon ini fungsinya untuk tubuh apa saja sih? Kan tadi mungkin belum disampaikan. Nanti biar Sobat Muardi penyintas autoimun biar tahu nih sebenarnya gunanya apa sih kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya dari kelenjar adrenal itu ada beberapa hormon yang terutama dikeluarkan oleh kelenjar adrenal itu dok.
ada hormon aldosteron, kemudian ada hormon glukokortikoid, ada mineral kortikokoid. Nah, itu semuanya ternyata punya fungsi masing-masing, dari mengatur tekanan darah, kemudian mengatur pengeluaran cairan di dalam tubuh, termasuk mengatur hormon seks kita, Dok. Nah, jadi sangat vital ternyata hormon di dalam kelenjar adrenal. Jadi mungkin agak tabu ya, Dok ya, di tempat kita itu kalau pasien mungkin mengeluhkan masalah seks kepada dokter atau yang ahlinya gitu, karena merasa ya itu mungkin masalah pribadi ya, Dok. Tapi kemungkinan kalau ada masalah seperti penurunan libido, bahasa awamnya mungkin ya, Dok. Gitu. Nah, itu hasrat. Jadi hasrat ya, Dok ya. Ya itu juga harus dipantau apakah ada gangguan di kelenjar adrenalnya atau tidak, seperti itu gitu. Selain yang faktor yang lainnya, tetap apapun itu salah satu bisa sebagai penyebab ya untuk hasratnya itu menurun ya. Jadi sehingga kan nanti menimbulkan masalah nih di rumah tangga, biasanya seperti itu juga. Iya, betul sekali, Dok. Terus ini, Dr. Yulia, itu tadi hormon-hormon itu ya. Terus ini kan mungkin sobat muadil penyintas kan biar tahu sebenarnya gejala yang kayaknya yang paling khas, yang kira-kira oh ini kita harus waspada ini. Waspada, oh ini berarti penyakit Addison nih. Apa kira-kira? Ya. Jadi memang seperti yang memang sulit, Dok. Memang sulit karena memang penyakitnya itu sangat mirip dengan penyakit yang lainnya. Jadi bisa lemas, bisa mual, bisa muntah, nafsu makan berkurang, kemudian lemah. Jadi untuk aktivitas itu tiba-tiba lemah, nyeri punggung. Kemudian kalau yang sampai terjadi infeksi pada pasien dengan Addison, bisa sampai krisis, namanya krisis adrenal. Nah, itu mulai penurunan tensi, hipoglikemi. Nah, itu kan tidak spesifik ya, Dok ya. Mungkin bisa dikira pasiennya itu diabetes atau pasiennya itu dispepsia atau sakit mah gitu. Nah, ini memang nanti harus dilacak biasanya, Dok. Nah, itu nanti pemeriksaannya harus kita anamnesis dulu, kemudian kita tes dulu sampai pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, terus marker sampai autoimun juga, dokter, sampai pemeriksaan radiologis. Jadi memang susah. Ya. Ada nggak, Dokter Yulia, itu yang khas nih kalau misalnya kita temukan dari luar nih, dari tubuhnya si pasien, kira-kira oh ini saya berarti harus waspada nih, misalnya dari fisiknya ada yang beda nggak kira-kira? Kalau dari fisiknya biasanya yang khas itu hiperpigmentasi, Dok. Jadi kulitnya itu menggelap, baik di bagian yang kelihatan atau bagian-bagian lipatan yang tidak terlihat. Nah, itu mungkin kita juga perlu, oh kenapa kok biasanya nggak apa-apa, kok ini ada yang menghitam seperti itu, garis-garis di lipatan. Nah, itu bisa dikonsultasikan karena bagian menghitam itu termasuk penumpukan dari melanosit, Dok, ya, atau hormon dari pigmen kita yang itu bisa disebabkan oleh gangguan dari Addison itu. Biasanya yang paling terlihat itu ya, Dok. Apalagi wanita itu biasanya lebih care sekali dengan kulitnya, ada perubahan. Iya, biasanya udah mulai hitam gitu ya. Iya, itu. Hitamnya biasanya ini tadi kan terutama di kaki, berarti kan harus waspada ya. Tapi kalau Dok, lah ini satu memang sering kepanasan kok. Nah, nanti gimana bedanya tuh? Ya bisa. Nah, itu biasanya hiperpigmentasinya bisa rata juga bisa enggak, Dok. Nanti bisa. Biasanya nanti pasien sih yang lebih akan merasakan kok dia berbeda dari biasanya. Jadi kemudian karena paling banyak penyebabnya autoimun, Dok, terutama yang jadi penyakit Addison tuh ada yang primer atau penyebab utamanya gangguannya di kelenjar adrenal, atau yang sekunder disebabkan oleh di luar kelenjar adrenal. Nah, yang primer ini biasanya paling banyak autoimun dan paling banyak dirasakan oleh wanita. Nanti kalau misalnya gejala itu terjadi pada seorang wanita, terjadi hiperpigmentasi yang mungkin berjalan cukup progresif ya, Dok, ya. Mana kaki apa dari tangan yang biasanya yang menghitam, maksudnya itu menghitam ya, sobat mati ya, jadi menghitam, kulitnya jadi lebih menghitam dari biasanya.
Ya, yang pasti mungkin termasuk daerah-daerah yang tidak terpapar sinar matahari, Dok. Yang kalau terpapar sinar matahari yang terbuka mungkin wajar ya, Dok. Nah, ini kok sudah tertutup, sudah ini kok masih ada menghitam. Nah, itu boleh itu ada apa ya? Iya, makanya sekalian itu jawab ini dari Titania Asa ya. Dok, penyakit Addison ini kebanyakan menyerang pria atau wanita nih, usia berapa? Apakah ada cara untuk mencegahnya nih? Ya. Jadi seperti yang tadi, memang kalau penyebabnya karena yang primer atau memang gangguan itu ada di kelenjarnya itu sendiri, itu disebabkan oleh autoimun. Ya, mungkin nanti dokter Agus juga bisa menjelaskan kenapa pada wanita itu paling sering autoimun, Dok. Nah, terus di usia berapa? Addison biasanya di usia 50 ke atas, Dok. Jadi tidak juga di usia muda. Penyebabnya yang lain, misalnya yang sekunder, penyebab selain yang primer itu bisa karena infeksi, bisa genetik, kemudian bisa karena operasi, radiasi dan segala macam yang bisa merusak kelenjar itu juga bisa gitu. Mungkin dokter Agus mau menambahkan, Dok, tentang kenapa ya autoimun itu pada wanita banyak, Dok? Oh, wanita nih, Addison ya. Jadi buat Titania Asa ya. Jadi memang kalau sampaikan betul sekali sampaikan dokter Julia ya, bahwasanya memang salah satu, kalau dulu memang awalnya kalau Addison ini kan dianggap sebagai suatu penyebabnya ya, itu kan biasanya suatu ya ada infeksi ya, tapi udah ada sakit kayak tumor, kanker juga masih mungkin di sekitar situ. Tetapi beranjak dari itu, terus kemudian tahun 90-an itu ada mungkin kan adanya autoimun di dalamnya yang menyebabkan fungsi kelenjarnya tadi mengalami gangguan ya. Jadi peradangan pada kelenjar ditengarai itu adalah sebagai akibat dari proses autoimun ya. Autoimun kan biasanya gini, dokter Yuliani kan sudah pada pinter yang pintas autoimun ya. Jadi autoimun seperti saya sampaikan, jadi satu orang jarang sekali memiliki satu autoimun, jadi memiliki 2, 3 atau lebih autoimun dalam satu tubuh, dan itu saling berkaitan karena memang apapun satu memicu satunya muncul ya. Wanita memang lebih sering terkena autoimun ya dibanding laki-laki ini ya. Memang mayoritas, tapi ada juga yang sama ya seperti miastenia gravis ya, terus DBS itu mungkin imbang ya. Nanti kalau yang lain, jadi kalau yang banyak-banyak seperti RA, terus kemudian Sjogren, lupus ya, itu memang banyak perempuan. Ini juga nih ya, untuk yang Addison ini salah satunya juga pada wanita karena memang wanita itu memiliki hormon ya, hormon yang bulanannya ada, jadi pengaruh hormon itu mempengaruhi autoimunnya itu tidak stabil ya. Kondisi sistem imun tidak stabil sehingga yang sudah memiliki faktor keturunan, pola hidupnya nggak bagus, terus ada pemicu lain, terus keluar autoimun. Jadi yang jelas pokoknya terakhirnya ya Dokter Julia, berbahagialah hindari stres, itu nomor 1 ya. Betul. Pesan saya terakhir biasanya seperti itu, berbahagia hindari stres. Apalagi kalau perempuan kan Dokter Julia ya suka kalau ke mall. Nah ini kan sekarang PPKM nggak bisa ke mall, ya kan? Biasanya kalau mohon maaf ya kan, banyak wanita kan kalau sakit diajak ke mall kan terus sehat. Oh gitu, Dok. Nah ini sakit tapi mallnya tutup, kan nggak bisa masuk. Oh, gitu. Masuk aja cuma ditutup semua, tambah sakit. Untung udah ada HP, Dok. Oh beda. Oh gitu. Beda loh ya, jalan-jalannya itu kata Mbak Mary kan jalan-jalannya biasa. Yang penting jalan-jalan. Virtual tuh nggak bisa, kan kayak gini beda dengan kalau datang. Oh iya, bisa megang gini kan beda. Tadi gitu ya di Mbak Titania ya. Ini komentar dari Mbak Ratri nih. Mbak Ratri apa ini komentar? Oh ini ya. Oh, ini untuk semangat ya. Jadi ini bisa dibaca ya, apa ya? Iya, gitu. Ini semangat pagi dokter nih. Sayangnya masih ada aja yang nggak percaya adanya COVID ya dok. Coba yang nggak percaya adanya COVID itu disuruh bantu ngurusin pasien COVID di rumah sakit. Tapi jangan pakai masker, berani enggak? Nah ini kok udah pinter keblinger dan nyata-nyata nakes aja banyak yang meninggal masih aja bilang COVID nggak ada. Semoga situasi ini segera berlalu ya dok. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih sekali ya. Ini dari Semarang Utara ya. Semarang Utara ya, terima kasih sekali Mbak Ratri ya semangatnya support ke kita. Dan harapan saya tadi seperti di awal adalah
semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Ini kita mengalami gelombang 2 mau 3, ini sangat berat sekali. Ini gelombang 3, 4 lebih mematikan. Jadi jangan sampai ya, harapan kita semua, harapan saya juga, seperti dulu ada pandemik flu di Eropa yang meninggalkan lebih dari 3 juta. Ya, tetapi itu memang bisa hilang ya, karena kuasa Allah juga ini. Jadi dalam 2-3 tahun tuh flu-nya tuh hilang, nggak hilang. Kita nggak tahu kemana ya. Jadi memang nanti mungkin bisa juga seperti itu ya, harapan kita. Dok. Ya. Tetap harus positif ya dok. Iya, seperti itu ya. Iya betul. Ini Mbak Yeti harus ini tanggal ini ya tidak pertanyaan di luar topik nggak apa-apa lah. Tanggal 19 di Jayakusuma apa melayani pasien berobat Pak? Dia, Insya Allah ya. 19 kan hari Senin kan, hari tanggal 20 hari merah itu Idul Adha itu libur. Ya kita, tetapi memang tidak ada mudik ya, tidak ada mudik loh ya. Ini saya ikut-ikutan, ini tidak ada mudik karena memang apapun ya kita mengurangi atau menghindari kerumunan lah ya. Sini dari siapa nih Mbak? Namanya siapa namanya? Mbak Dian Jepara ya, terima kasih Mbak Dian. Dan Mbak Winasri nih, Mbak Win ya. Ini Assalamualaikum dok, waalaikumsalam ya. Saya penyintas autoimun dengan beberapa jenis autoimun. Apa dok yang sering bermanifestasi yang dominan untuk Addison ini dok? Oh ya. Ini SLE, Sjogren, RA, HNP, spondylosis dan colitis ya. Saya habis dirawat karena gastritis erosif dan akhir-akhir ini saya ada gangguan di saluran kemih. Yang infeksi belum kunjung membaik ya. Ini maksudnya manifestasi apa tadi? Ya mungkin yang berkaitan ya dok ya dengan dominan. Ya biasanya memang ini dok suka, ya itu karena kadang susah ketahuan atau insidental sih dok biasanya. Biasanya juga yang paling sering itu gangguan tiroid dok. Mungkin karena ini ya jalurnya sama antara dari otak, kemudian hipofisis, terus ke arah hipofisis antara sampai ke organ-organ yang lain, ya hormon-hormon yang lain. Nah itu biasanya yang paling sering juga ada gangguan tiroid dok. Entah itu gangguan tiroid seperti yang autoimun, tiroiditis Hashimoto atau yang lainnya. Nah itu biasanya kita cek juga itu dok. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang Mbak Winasri tadi saya sampaikan Dokter Yulia. Jadi untuk sobat Marti penyintas autoimun. Jadi memang seperti saya sampaikan. Jadi autoimun saling berkaitan ya. Jadi ini kan ada Addison, salah satu penyebabnya, salah satu yang dimungkinkan sebagai penyebab adalah autoimun ya. Nah ini memang dia kan endokrin, kelenjar ya. Ada kelenjar yang lain itu biasanya ikut-ikutan juga ikut. Ada namanya suatu sindroma autoimun ya, APS, autoimun polyendokrinopathy syndrome ya, APS-nya. Jadi berbagai macam kelenjar dia mengalami peradangan berbarengan, mengalami suatu gejala yang bareng-bareng ya dok ya. Itu karena penyebabnya autoimun ya. Itu namanya APS, autoimun polyendokrinopathy syndrome ya. Jadi memang banyak, nanti mulai dari kelenjar gondoknya, kemudian dari adrenalnya, kelenjar yang jadi Addison tadi, ini jadi satu kesatuan ya. Jadi Mbak Win ya, sangat bisa juga, tetapi memang harus dicek nanti, kalau nggak dicek ya kadang sulit juga. Tadi memang nanti biar Dokter Yulia yang menyampaikan ceknya apa saja sih. Jadi seperti itu. Jadi ya Mbak Win. Terus dari Mbak Default ya. Default. Dok, ciri-ciri Addison apakah dilihat hanya dari perubahan kulit saja? Adakah ciri-ciri lain yang harus diwaspadai? Bagaimana membedakan ciri dari Addison dan penyakit lain? Nah ini gangguan lain. Nah ini tadi. Mungkin bisa diulang Dokter Yulia. Oh iya. Jadi memang gejala Addison itu termasuk yang penyakit yang jarang Addison itu. Jadi memang gejalanya saking miripnya dengan penyakit lain, jadi sering salah diagnosis atau terdiagnosisnya, makanya mungkin 50 ya dok epidemiologi ya, mungkin terdiagnosisnya setelah tua mungkin juga bisa ya dok, karena gejalanya itu sangat tidak spesifik ya. Nah jadi memang ada dari keluhan ya, karena gangguan hormonnya itu mengatur metabolisme, mengatur seksualitas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengatur cairan dalam tubuh. Nah itu jadi gangguannya ya bisa mual, muntah, diare, lemas, tidak nafsu makan, kemudian badannya juga bisa terjadi penurunan, kemudian terjadi hiperpigmentasi tadi yang seperti kita jelaskan karena gangguan dari hormon melanositnya.
Kemudian yang lain kalau misalnya ditambah dengan infeksi, bisa tiba-tiba terjadi hipotensi atau tensi yang menurun, kemudian terjadi gula darah yang menurun tiba-tiba, kemudian bisa terjadi gangguan elektrolit, sampai yang paling bahaya bisa sampai kematian gitu, Dok. Oh iya, Ya. betul sekali. Betul. Jadi itu ya, jadi memang ini agak sulit ya kalau utang kayak Addison ya, penyakit Addison. Memang rata-rata kita ketemu di atas dekade 45 ini ya rata-rata ya, ya betul Iya, ya. betul, Karena Dok. memang sangat sulit, itu pun nanti secara tidak sengaja, dalam artian isi di tangan tidak sengaja ya. Ada keluhan kok seperti ini ya. Jadi kalau mulai menghitam hati-hati, paling enggak itu salah satu tanda yang sering didapatkan ya, Mbak si default ya. Jadi memang sering didapatkan itu, dan itu kita harus kehati-hatian kalau udah di usia 40-50 tahun ke atas ya. Itu sering kita dapatkan di usia-usia itu ya. Nanti kalau di usia di bawah usia 40 itu biasanya autoimun tapi jenis yang lain yang sering dominan ya. Betul. Karena memang ini agak sulit, dan karena kan kalau nggak ini ya Dok ya, kalau nggak kerusakannya berat gitu ya, kerusakannya berat itu kan Iya. kemungkinan besar nggak begitu jelas atau kelihatan. Iya, Kalau nggak, kerusakannya betul. sedikit gitu aja kan nanti ada istilahnya itu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, ya itu tadi. Bukitnya ya waktu usia 50 tahun tadi. Iya, betul, Dok. Jadi Seperti itu. iya, memang mungkin kayak autoimun khasnya Iya. gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Pelan-pelan tapi pasti. Keluhannya makin jelas nanti di Jadi usia. memang seperti itu. Iya. Tadi memang penyakit autoimun kan suatu penyakit yang kondisi tidak bisa sembuh ya, sama dengan Iya. sakit gula ya. Jadi Iya, gitu. bisa dikontrol dengan baik. Pokoknya tetap semangat ya. Iya, Jadi betul, Dok. stres. Itu yang VW default ya. Kemudian yang tadi mungkin Dokter ya, sebelum jawab pertanyaan lain. Jadi kalau yang ini, kalau tadi kan belum disampaikan juga, tadi yang tanya, kira-kira mau diceknya apa sih sebenarnya? Yang iya. ini biar tahu sih penyakit Addison itu apa sih? Jadi kalau memang ada gejala-gejala yang mendekati ke penyakit Addison, itu memang tahapnya agak juga rumit, Dok. Iya. Tidak semua tempat itu juga bisa mendeteksi atau mendiagnosis penyakit ini, termasuk di pelayanan kesehatan. Karena yang pertama dia harus dicek seperti darahnya, kemudian hormon-hormon yang berperan dalam gangguan adrenal seperti hormon kortisol, hormon yang lain, itu juga harus dicek, dan itu tidak semua tempat bisa memeriksa marker itu, termasuk marker autoimun itu, Dok. Iya. Biasanya selama ini marker autoimun kayaknya belum susah ya, Dok ya. Jadi memang untuk yang Hanya beberapa item yang tersedia. iya, Iya. jadi Seperti ya itu. era BPJS ini memang ya pokoknya kalau BPJS sepertinya belum bisa sih. Maksudnya cuman kalau di tempat kita sih alhamdulillah ya, cuman untuk anak IF masih bisa ya, walaupun dengan protokol ya. Iya. Masih bisa. Terus nanti untuk yang anak profil dan yang lain kan memang tidak bisa di cover ya sama BPJS. Iya. Jadi tidak apa-apa, yang penting smart. Nah, Ya, habis itu masih harus ada tes dengan penggunaan steroid, insulin, juga bisa, Dok, untuk menegakkan diagnosis. Nanti kalau misalnya kok makin menjurus ke arah Addison, sampai CT scan, sampai foto, seperti itu juga harus dilakukan untuk benar-benar menegakkan ada apa sih di kelenjarnya, seperti itu, Dok. Ya, tapi itu memang butuh lebih teliti, kemudian yang pasti tidak dalam jangka waktu yang cepat ya, Dok, untuk mendiagnosis seperti itu. Dan fasilitasnya juga lengkap, harus lengkap gitu. memang kita sih, iya, memang. Tapi selama ini Dokter Julia pernah nggak ketemu yang penyakit Addison? Memang ini penyakitnya agak jarang ini. Iya, Jarang. betul, Dok. Mungkin selama Dokter Julia ini dalam keseharian atau dalam praktek selama ini sudah ketemu berapa kali nih kira-kira? Banyak apa lebih dari 10 apa? Oh enggak, Dok, selama saya di sini belum pernah, Dok. Belum ada ya? Ya, tapi kalaupun kita suspek ya biasanya terhenti di pemeriksaan sih, Dok. Ya, karena ada yang tidak ada, atau misalnya mahal ya. Mungkin seperti itu, dokter, kendalanya. Jadi sampai diagnosis pastinya itu saya belum pernah. Iya. Kalau pastinya ini gimana nih? Pastinya tuh di apa? Biopsi apa di apa ini? Ya minimal kita sampai dengan CT scan atau MRI ya, Dok, untuk melihat sampai ke adrenalnya nanti. Ya. Jadi, Kalau yang nggak perlu pakai biopsi enggak ya?
Mungkin nanti ya dok ya, kalau udah ketemu. Ya nanti sampai invasif ya. Seperti itu. Nanti memang biasanya pakai pencitraan dulu ya, biar pencitraan. Nanti kalau memang nggak bisa, mungkin dengan modalitas yang pemeriksaan lebih lanjut. Cuma memang untuk tempat kita sih memang yang belum sampai ke sana ya. Jadi apapun cukup sebenarnya sih pemeriksaan cukup tadi dengan pemeriksaan laboratorium darah ya, ditambah pencitraan dari radiologi ya, kan dengan MRI ya, masih betul, mungkin bisa kalau itu sudah cukup sebenarnya ya. Dengan gejalanya seperti apa, pemeriksaan darahnya apa, kemudian tambahan dari radiologi yang untuk MRI nanti bisa menunjang suatu autoimun yang Addison ini tadi. Ya. Ini dari Ataya Dindarana ya. Nah ini juga tadi belum disinggung ya. Jadi kalau mengidap penyakit ini dan tidak ketahuan ini, kira-kira apa kemungkinan terburuknya? Ini betul sekali nih. Jadi kan ini kan juga jarang juga yang tahu ya. Iya betul dok. Kira-kira yang ditakutkan apa ini? Tahu-tahu ya mohon maaf misalnya terus tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu meninggal atau tahu gimana nih? Iya ya dok, jadi serem juga ya. Ya sih, jadi paling tidak memang paling tidak pengobatannya itu ada dok. Ya. Kita memiliki pengobatannya. Jadi meskipun tidak ketahuan misalnya seperti itu, tapi insya Allah pengobatannya agak juga menyerupai dengan beberapa penyakit yang lain. Jadi obat-obatannya bukan obat-obatan yang asing gitu dok, seperti resusitasi cairan atau pemberian cairan, kemudian steroid, terus dan lain sebagainya seperti itu dok. Tapi memang kalau misalnya ini sampai tidak ketahuan dan terjadi pencetus seperti infeksi, kemudian stres operasi, itu seperti kayak kita mungkin menderita diabetes ya dok, atau tiroid itu jadi ada pencetus kemudian nanti bisa mengakibatkan krisis adrenal. Krisis adrenal itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti penurunan tensi, penurunan gula darah, penurunan kesadaran, gangguan elektrolit yang bisa mengancam jiwa. Seperti itu dok. Nah mungkin pernah ada ya dok, tapi karena penyakit ini seperti yang tadi sudah disampaikan agak susah dengan penyakit lain untuk didiagnosis, jadi kadang belum terdeteksi seperti itu. Tapi insya Allah untuk penanganannya masih bisa ditangani oleh dokter dan fasilitas di rumah sakit. Jadi memang hati-hati ya. Jadi memang di sini memang agak sulit, ibaratnya silent. Kayak apa ya? Pokoknya sulit ditebak, sulit diketahui. Tapi memang ya harapannya, pokoknya gini aja. Saran yang paling baik adalah kalau menemukan keluhan ya, atau kemudian di kulitnya atau di tubuhnya itu ada sesuatu yang di luar dari biasanya, sebaiknya kontrol. Itu yang paling utama itu dulu ya. Jadi jangan menganggap misalnya ya mungkin ditunggu beberapa hari kok nggak hilang-hilang, nah itu wajib kontrol ya. Dan kita harus tahu kok saya tuh biasanya pakai pemutih, tapi kok ini tambah dikasih putih tambah hitam kan gitu kan, bisa juga dikasih pemutih, kasih pelembab tambah hitam kan aneh. Harusnya berarti ini apa pemutihnya yang salah? Gitu. Pemutih malah penghitam. Oh jadi bisa dok, kalau misalnya pemutihnya ada steroidnya dok, bisa mengganggu kelenjar juga itu. Iya, makanya pemutihnya apa? Nggak tahu juga pemutihnya di hitam. Iya, termasuk ini dok, penggunaan obat-obat steroid dalam jangka panjang. Jadi saya jadi ingat ya. Iya, betul sekali. Itu juga harus kontrol, juga diwaspadai apakah ada efek dari pemakaian steroid jangka panjang, apakah bisa mengganggu adrenal juga atau tidak. Mungkin itu betul dok. Betul. Jadi memang steroid terutama yang diminum ya. Diminum, makanya ini memang agak sulit. Maka tadi kan sudah cerita. Jadi makanya yang autoimun ini biasanya bisa juga diikuti dengan gangguan adrenal ini, yang Addison ini, karena penggunaan steroid kan hampir 90% autoimun dapat steroid. Nah, iya betul dok. Jangka panjang. Ya, Ya, jadi kan memang ini suatu penyakit yang tidak bisa sembuh jangka panjang. Kemudian harus dapat steroid. Nah ini juga mengganggu adrenal tadi ya dok ya. Iya, bisa dok. Nah iya, nanti salah satu penyebabnya ini. Terus ya masih ada, kalau tanya ada yang bisa sembuh ya ada, tapi misalnya itu sembuhnya tidak sembuh total. Seperti misalnya
penyakit gondok itu kan penyakit autoimun Graves gitu kan Ya. bisa sembuh tetapi sembuh sementara kalau saya besar. Jadi nanti suatu saat lagi kumat lagi ya. Iya dok, mungkin jadi ingat karena yang steroid itu dok, mungkin karena penggunaan jangka panjang steroid, mungkin pasien-pasien yang memakai steroid entah oral atau injeksi atau misalnya inhalasi sekalipun, tapi dalam jangka waktu yang lama, jangan sekali-sekali menghentikan obatnya sendiri dok. Nah itu nanti bisa, ya itu bisa sampai jadi Edison juga bisa dok, karena selama ini kan dapat asupan dari luar. Organnya tidak pernah memproduksi secara mandiri ya. Kalau tiba-tiba dilepas steroidnya, padahal belum siap untuk memproduksi, ya bisa terjadi Edison itu juga dok, atau sampai krisis adrenal tadi. Betul sekali ya. Jadi hati-hati ya. Jadi penggunaan obat, pokoknya pesan kita semua, pesan saya adalah jangan jadi dokter. Jangan jadi dokter untuk dirinya sendiri ya. Jadi sebaiknya kontrol ya. Jadi nanti kapan harus diturunkan, nanti dokter yang akan memperhitungkan. Termasuk ya, beli obat di sendiri dok. Tadi kan lewat Google, sekarang ada Google akhirnya. Nah, jadi hati-hati ya. Atau online ya, beli obat online ya janganlah beli obat ke online ya. Kalau beli baju online enggak apa-apa. Beli makanan online enggak apa-apa, tapi kalau beli obat janganlah ya. Sebaiknya kan sekarang banyak loh nih ya. Iya dok. Apalagi era-era COVID gini, ini antivirus hilang di pasaran. Oh ya, ini sobat Madimu, saya ingat hati-hati ya. Pokoknya jaga protokol kesehatan ini, nyari obat antivirus sulit sekali nih disuruh. Jadi kita kalau merawat pasien COVID itu mau ngasih obat apa bingung, obatnya tidak ada ya. Harganya juga jadi berlipat-lipat, mahal sekali sekarang ya. Ini sangat-sangat besar. Jadi sebaiknya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga biar kita semua terhindar dari COVID-19 ya. Amin. Dari Mbak Atia tadi di Andara, apakah bisa kita screening lebih awal untuk mendeteksi penyakit Addison? Screening lebih awal ini agak sulit juga karena memang tidak bergejala, gejalanya sulit juga nih. Ini maksudnya juga bagus screening awal. Yang mana dok tadi? Oh yang Ataya Dinda. Ya. Jadi bisa juga screening awal kalau memang dia punya faktor resiko dok. Mungkin seperti tadi yang ada wanita, kemudian usianya sudah usia 40 tahun ke atas, atau misalnya penyakit memang dasarnya dia punya autoimun, atau punya keturunan yang mungkin berpenyakit sama, seperti gangguan di adrenal juga harus sebagai screening awal juga dia harus diperiksa seperti itu. Kemudian yang faktor resiko yang lain mungkin pernah ada operasi, pernah ada cancer atau kanker di bagian lain, apakah sampai metastasis sampai adrenal, itu juga bisa dijadikan screening untuk awal gitu dok. Mungkin itu ya, harus ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang memang kita screening lebih ketat untuk ke arah Addison disease-nya ada atau tidak. Seperti itu. Ya, jadi itu ya, kalau Mbak Ataya, pokoknya kalau tadi sudah sampaikan Dr. Yulia bahwasanya kalau nanti kemungkinan besar sudah memiliki faktor risiko ya, ada risiko, terus kemungkinan punya bakat ada, ya kita bisa screening ya, screening kita memiliki Addison atau tidak sih, kan gitu ya, ya. Jadi apapun punya faktor keturunan tadi, memang sekarang kebanyakan autoimun, jadi memang ada misalnya neneknya ada autoimun, ibunya berarti harus hati-hati kitanya nanti. Iya, gitu. Betul. Memang itu beda-beda, tapi memang autoimun itu beda-beda. Jadi satu dengan yang lainnya beda-beda. Saya punya pasien tuh neneknya punya Sjogren, terus anaknya punya dermatomyositis, cucunya punya lupus. Jadi tiga-tiganya autoimun tapi berbeda. Manifestasinya berbeda ya dok. Jadi jenisnya penyakit autoimun beda, jadi hati-hati. Bisa Mbak Ataya ya. Jadi si Fion Nakes. Dok, kalau kita mengalami penyakit Addison, apakah bisa sembuh? Apa harus pengobatan seumur hidup? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Gimana dok? Ya, jadi tergantung dengan penyebabnya ya. Kalau misalnya penyebabnya autoimun, ya bisa iya, bisa enggak ya dok ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya sekunder, misalnya karena obat-obatan, kemudian karena gangguan dari kelenjarnya itu, misalnya ada penyakit di situ, entah infeksi, misalnya TB dok yang paling sering. Kemudian atau misalnya pasiennya ada metastasis,
dan lain sebagainya. Pokoknya penyebabnya bukan karena autoimun, mungkin bisa sembuh seperti itu, Dok. Tapi kalau autoimun ya mungkin Dokter Agus bisa menjelaskan. Jadi bisa iya, bisa enggak juga. Tapi obatnya itu selain underlying disease atau misalnya penyebab utamanya apa, juga penggunaan dari obat-obatan yang harus istilah mengobati dari Addison itu kan. Addison itu kekurangan hormon ya, Dok. Yaitu yang obat utamanya ya kita memberikan hormon itu. Jadi bisa juga sembuh juga, tapi juga bisa tidak, tergantung penyebabnya. Iya, dari itu ya, si Vionakes. Jadi memang apapun penyakit kan tergantung tadi. Ada yang dia memang sakit karena dirinya sendiri atau memang dari penyebab lain. Ya. Kalau yang dari penyebab lain, kalau penyebab lainnya ditangani, kemungkinan bisa sembuh, ya kan? Tapi kalau dari dirinya sendiri ya tadi, tergantung dirinya sendiri sakitnya sakit apa dulu. Kalau autoimun juga agak sulit ya. Kalau yang lain ya tergantung dia jenisnya apa. Ya, Mbak Vionakes ya, jadi seperti itu. Banyak kontrol, nanti kita lihat, kita evaluasi dulu ya. Si Steve Wawan nih, Dok, penegakan diagnosa penyakit Addison apa ya? Cukup cek darah atau dengan pemeriksaan lainnya? Ini sebenarnya sudah, tapi tidak apa-apa bilang lagi nih. Ya. Si Steve Wawan ya. Terima kasih Mas Steve ya. Jadi memang penegakannya bisa macam-macam. Kemudian yang paling utama tadi faktor resikonya ada atau tidak. Karena faktor resiko itu sangat membantu untuk penegakan diagnosis. Jadi kalau datang ke dokter mungkin bisa diceritakan riwayatnya keluarga, riwayat sakitnya selama ini, pemakaian obat-obatan yang pernah dilakukan, termasuk tindakan operasi yang telah dilakukan. Nah, kemudian setelah itu baru kita pemeriksaan dari cek darah, cek marker untuk autoimun, cek hormon-hormon yang terkait dengan hormon adrenal. Kemudian kalau memang sudah ada sampai tes pemberian hormon steroid pada pasien. Apakah nanti hasilnya seperti apa, itu nanti tergantung dari kondisi tubuh. Nanti kalau misalnya makin mendekati lagi Addison, kita sampai pemeriksaan penunjang, entah itu MRI, kemudian CT scan, apa yang bisa dilakukan nih, Dok, di pelayanan kesehatan kita gitu. Termasuk marker-marker, misalnya ada DM tipe 1-nya, atau misalnya ada autoimun ke arah tiroid seperti tiroiditis Hashimoto, itu juga kita bisa lacak untuk mendukung penegakan diagnosis. Iya, gitu, Dok. Betul sekali. Jadi ya Mas Wawan ya, jadi pemeriksaannya ada berbagai macam ya. Karena memang ini memang tidak spesifik nih, karena penyakit Addison ini sebenarnya nggak spesifik sekali ya, nggak khusus banget, jadi nggak punya penanda khusus apa ya, ini agak sulit sebenarnya. Jadi memang tetap nanti kalau ada gejala, pokoknya ada gejala yang aneh atau di luar dari biasanya, kontrol. Nah, nanti akan kita lacak apakah itu memang mau mengarah ke Addison atau suatu penyakit lain ya. Betul, Dok. Itu Mas Steve Wawan ya. Mbak Winasri ini tadi kelanjutan tadi ya. Mohon izin bertanya lagi, saya sering opnam di Flamboyan dan sering cek lab, selalu elektrolit rendah dan atau kurang, dan sering hipoglikemi. Apa itu karena efek saya konsumsi steroid dan bisa salah satu yang patut diwaspadai terkena Addison? Ya. Ya, oke. Mbak Wina ini kenapa sering konsumsi steroid ya? Tadi kan punya autoimun tadi, punya lupus, punya Sjogren, RA, Ya memang berarti kan ini termasuk yang risiko tinggi ya, Dok ya. Ya memang kalau pada pasien-pasien penggunaan steroid juga harus diwaspadai apakah dia memiliki penyakit yang lain seperti Addison disease. Nah, itu mungkin bisa dikonsulkan ke dokternya dulu apakah memerlukan penegakan diagnosis seperti cek lab yang lain yang mendukung penyakit Addison disease. Tapi harus juga disingkirkan yang lain ya, Dok. Mungkin misalnya ada diare kah, kemudian makannya kurang, itu untuk menyingkirkan penyakit selain Addison. Jadi memang agak susah ya, Dok ya. Itu perlu ketelitian. Iya, kalau kita nyari namanya diagnosis menyingkirkan, diagnosis eksklusi ya. Jadi mengunjingkan yang lain. Oh, ini kemungkinan besar Addison ya. Penyakit autoimun seperti itu. Jadi kita nyari-nyari yang sudah mapan, diagnosisnya ternyata yang lain-lain enggak.
Ini baru kita berpikir ada suatu Ya, autoimun, ya kan, betul, di betul, Dok. Addison. Ke arah Edison. Jadi gitu ya, Mbak Win. Jadi memang Ya. bisa juga. Ini kan elektrolit ya rendah, terus hipoglikemi ya nanti ya tetap masih mungkin ya, karena ada autoimun yang lainnya. Iya, betul, Dok. Dan ini mungkin kurang gizi, kurang makan ya, Mbak Win. Bisa Ya. juga kalau kurang makan juga bisa menyebabkan hipoglikemi, Iya. bisa menyebabkan elektrolitnya rendah. Nah, itu memang perlunya datang ke ahlinya ya, Dok, termasuk Dokter Agus Joko Iya, ini memang. untuk melihat memang benar-benar penyebabnya itu apa gitu. Iya. Itu Karena ya. sekarang katanya itu loh, Dok, yang Oh paling iya, katanya itu ya. Katanya apa? Katanya Google iya, apa katanya online lah. iya, betul, Dok. Apalagi kalau ada statement pernyataan dari ya mohon maaf misalnya siapa terus nanti terus akhirnya diterima terus diterapkan untuk kita. Jadi ya untuk penyintas autoimun pokoknya kenali diri sendiri ya. Yang tahu dirinya sendiri adalah Anda sendiri ya. Dokter kan membantu. Jadi kenali diri sendiri. Baik untuk si A belum tentu baik untuk si C ya. Jadi jangan sampai nantinya yang sana, oh saya statementnya ada seperti ini, bagus untuk ini, tapi jangan sekali serta-merta diambil mentah-mentah, jangan ya. Iya, betul, Dok. Itu beda soalnya. Namanya manusia ya, makhluk hidup ya. Iya, Dok. Seperti itu ya. Terus ini dari Umu ya, Umu Aidin ya. Suami saya tiap hari mengkonsumsi metilpret 8 mili ya. Jika dosis diturunkan ke 4 mili, maka gatal-gatal akan kambuh dan badannya lesu. Bagaimana cara tapering off-nya? Wah ini susah, tapering off, tahu tapering off nih. Mungkin terima kasih pertanyaannya ya Mbak Umu, Ibu Umu Aidin 80. Jadi memang seperti yang sudah kita sampaikan, ini obat-obatan ini terutama steroid itu bukan obat-obatan yang sembarangan ya, Dok. Pemakaiannya juga harus dipikirkan dan melepasnya obat itu juga harus dipikirkan dengan melihat kondisi pasien. Jadi sekarang itu pengobatan itu individualis ya, Dok. Jadi tidak bisa sama antara pasien satu dengan pasien lainnya. Jadi harus dilihat secara keseluruhan apakah memang memerlukan dosis sekian. Kalau memang dosis sekian itu aman, tidak mengganggu organ yang lain, bisa diteruskan. Tapi kalau memang sudah mengganggu yang lain, bisa diturunkan. Tapi itu tetap harus tidak semudah itu ya, Dok, untuk kita memikirkan atau menerapkan pada pasien ini naik apa turun kan nggak bisa. Jadi harus ada pemeriksaan lanjutannya dan evaluasi gitu. Ya. Jadi itu ya nanti coba nanti dikonsultasikan ya di Bu Umi ya, Umu Aidin ya. Umu Aidin. Ibunya Aidin. Ya, jadi kalau bagaimana cara nanti menurunkan ya. Jadi tapering off itu maksud menurunkan ya. Menurunkan sampai kalau harapannya bisa sampai lepas, tapi kan sulit biasanya kalau dengan autoimun kan sulit lepas ya. Minimal adalah nanti kita memberikan terapi steroid ya, itu dengan dosis yang paling minimal yang masih bisa diterima oleh tubuh dan masih bisa ngontrol ya. Bisa pasien-pasien saya kan bisa sampai Senin Kamis saja, jadi seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali toh ya, sekali saja. Nanti bisa seperti itu sampai harapannya itu ya. Kalau lepas memang agak sulit karena memang ibaratnya kelenjarnya kan sudah terlalu nyaman itu, karena dapat subsidi dari luar ya. Jadi kelenjarnya udah manja ya, Dok ya. Istilahnya kita tuh udah manja. Sudah enggak mau kerja, sudah nyantai aja, udah dapat kok kan gitu kan ya. Otomatis butuh nih ya, butuh seperti itu si Budi Pras nih ya. Dok mau tanya, yang punya penyakit bawaan kanker apa boleh divaksin, Dok? Ini ada apa-apa, ini penyakit Addison nih. Ini jawab saya sendiri dan apa langsung. Jadi memang, jadi gini ya, si Budi Pras ya. Jadi untuk yang sobat mati penyintas autoimun, ini salah satu upaya dari kita semuanya yang pemerintah yang wajib kita bantu, wajib kita dukung ya. Program pemerintah adalah vaksinasi. Salah satu upaya dalam rangka untuk mencegah atau ibaratnya itu tidak menyebar ya, mencegah dan mengurangi penyebaran dari COVID-19 ya. Walaupun tidak serta-merta setelah vaksin itu sembuh kuat atau tahan ya, enggak.
Tapi setidaknya dengan vaksin, kalau sampai terkena COVID, itu gejalanya biasanya ringan, ya ringan saja, tidak ada gejala berat. Jadi keunggulan dari vaksin adalah seperti itu. Dan nanti kalau harapannya kalau sudah mencakup banyak, lebih dari 70-79%, itu istilahnya terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, ya. Itu harapannya kalau sudah terbentuk kekebalan kelompok, seperti kita ketahui tahun 70-an ada cacar sudah hilang dari peredaran di Indonesia dan dunia karena memang sudah terbentuk herd immunity secara massal, ya. Jadi harapannya nanti kita seperti itu. Walaupun ini memang agak berbeda, ya, walaupun berbeda. Ini saya belum jawab pertanyaan, tapi saya cerita dulu aja. Jadi ini karena ini vaksin ini apa? Virusnya kalau virus corona, virus RNA agak sulit, ya. Ini mirip virus influenza juga RNA, jadi memang agak sulit. RNA influenza setahun sekali, ya, divaksin. Kemungkinan besar kalau corona menurut saya ini nanti juga setahun sekali paling nggak minimal itu untuk di booster, ya, diulang. Karena strainnya berubah. Kalau di influenza itu ada kita kenal strainnya setiap tahun berubah, bergeser strainnya, ya. Makanya nanti kenapa setahun sekali divaksin untuk influenza, karena memang berubah terus. Corona juga mirip seperti itu, ya, nanti setidaknya paling enggak ya setahun sekali lah. Itu mungkin bisa untuk kita bisa baik atau hidup berdampingan dengan virus corona. Kalau hilang menurut saya sih kayaknya sih tidak sulit, ya, untuk virus corona hilang dari peredaran, kecuali Allah narik semuanya, beda cerita, ya. Jadi secara ilmu sulit sekali. Jadi kalau ditanya vaksin orang dengan penyakit bawaan kanker apa boleh divaksin? Boleh, ya, boleh divaksin. Terutama kalau misalnya dipakai yang jenis vaksin yang inactivated atau virus yang dimatikan, itu boleh. Harus hati-hati dengan virus yang hidup, itu ya, virus hidup yang harus hati-hati. Karena sekarang paling enggak sekitar ada 5-6 sediaan vaksin di dunia yang nantinya mungkin ke depan akan masuk Indonesia semuanya, ya. Sekarang sudah ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, yang kemudian lagi mau masuk Moderna, ya. Nanti mau masuk dengan Novavax, ada Pfizer juga, ya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Intinya semua bagus, ya, tetapi untuk yang kondisi yang pas. Kalau yang tidak pas jadi tidak bagus, ya. Kalau nanti misalnya ini yang dengan suatu kondisi sistem imunnya lemah, itu kan kita tidak boleh memilihkan vaksin-vaksin yang hidup, contohnya seperti itu. Seperti dengan penyakit imun lemah kan banyak, ya, autoimun salah satunya, harus hati-hati. Makanya kalau untuk yang inactivated ini contohnya vaksin Sinovac ini kan masih relatif aman untuk autoimun, untuk kanker juga sama, ya. Seperti itu. Itu ya di Mas Budi Pras, ya, 36, ya. Ini dari Titania Asa nih, ya. Izin bertanya lagi, Dok, selain Addison penyakit apa yang bisa muncul jika kelenjar adrenal ini. Ya. Ini terima kasih Mbak Titania Asa. Jadi memang kelenjar adrenal seperti kelenjar yang lainnya itu kalau fungsinya tidak berjalan normal pasti akan menimbulkan suatu gangguan atau penyakit. Ya, jadi gangguannya bisa dia itu hiperfungsi atau hipofungsi. Hiperfungsi itu misalnya produksi hormonnya berlebihan. Kalau contoh yang produksi hormonnya berlebihan itu bisa terjadi sindrom Cushing, kemudian terjadi Cushing disease, kemudian bisa terjadi pheochromocytoma atau gangguan di kelenjar adrenalnya itu. Tapi kalau misalnya hipofungsi atau misalnya penurunan hormon, produksi hormonnya terjadi penurunan, bisa seperti Addison disease yang berat sampai krisis adrenal. Mungkin yang paling sering itu yang ditemukan, Dok. Iya. Jadi itu ya, jadi tidak hanya tadi ya penyakit banyak ya selain Addison tadi memang bisa muncul berbagai macam sebenarnya, ya. Tapi yang jelas adalah kita berdoa semua itu sehat, ya, sehat. Makanya kan mahal harganya, ya. Jadi memang sehat itu penting sekali. Dan kalau kita nggak sehat, makan apa aja nggak enak, semuanya juga nggak enak. Makan sate juga nggak enak. Nanti sebentar lagi nih, minggu depan berapa hari lagi kita insya Allah akan banyak korban, ya, Idul Adha. Jadi kan betul, banyak daging ini, banyak nyate nanti. Barbecue, ya. Dan harapannya nanti tetap pesan saya adalah
jangan berkerumun ya, tidak boleh berkerumun walaupun nanti hari raya kurban tetap jangan berkerumun ya. Dan sobat Muardi semuanya dan penyintas autoimun, bahwasanya kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Jadi ada grup komunitas autoimun. Ini silakan bergabung, tetapi hanya yang penyintas autoimun saja yang boleh bergabung ya. Mohon maaf ini. Di nomor WhatsApp-nya tolong catat ya. 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini grup komunitas autoimun 0852 8206 2239 ya. Silakan ikut bergabung untuk yang penyintas autoimun. Dan ini sebelum kita tutup, ini memang mau cepat ya, 1 jam mau selesai. Nggak kerasa ya dok ya. Dan yang jelas adalah live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi nggak usah kecewa karena memang sekarang kan jam kerja ya, setiap jam kerja. Ini kita apa nggak kerja ya kalau di sini? Ini termasuk kerja ya dok? Ini termasuk kerja, ini kerja edukasi ya namanya. Dan jangan lupa kalau udah dilihat diapain? Dr. Yulia kalau ya, jangan lupa di like, follow, and subscribe serta di share untuk bisa dilihat kembali atau disebarkan informasi ini ke keluarga-keluarga terdekat. Iya betul sekali. Insya Allah di Sang Kopi Hangat tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan ini pertanyaan terakhir nih ya, karena memang waktunya nggak memungkinkan ya, dari Mbak Ririsa ya 45. Dok, yang dikatakan hipoglikemia dan hipotensi itu nilainya berapa ya? Saya screening tes gula darah puasa 77, gula darah 2 jam PP 79, HbA1c 5,4. Termasuk apa dok? Saya tidak minum obat apapun dan tidak ada riwayat keluarga DM. Nah ini. Silakan, dok. Ya. Ya, jadi memang ada kriteria tertentu kenapa dia bisa disebut hipotensi, hipoglikemi. Kalau hipotensi tentunya di bawah normal ya dok. Itu baik yang sistolik maupun diastolik, itu nilai atas maupun nilai bawah itu di bawah nilai normal. Kemudian kalau yang gula darah dikatakan hipoglikemi itu di bawah 80. Ya bisa juga tapi kalau misalnya tidak ada diabetes, kemudian di bawah 80 harus dievaluasi apakah pasien ini yang pertama, tapi tetap prinsip awalnya dok, Edison itu setelah yang semua lain tersingkirkan gitu. Harus dilihat apakah mbak ini makannya cukup atau enggak, aktivitasnya berlebih atau tidak, kemudian pengecekannya bagaimana, apakah dengan menggunakan puasa berapa jam, apakah tepat 10 jam, karena kalau berlebih juga atau misalnya kurang itu juga mempengaruhi hasil nilai gula darah dok. Kemudian 2 jam PP itu adalah 2 jam postprandial atau setelah makan. Nah makannya seperti apa? Apakah makannya cukup sesuai dengan porsinya atau hanya minum saja atau makan cemilan saja, sehingga gula darahnya kok gula darah puasa sama 2 jam PP hampir sama dok. Iya betul. Jangan-jangan dari pengecekan gula darahnya ini belum benar. Jadi memang sebaiknya harus dengan konsultasi ke dokter, jadi biar tidak bingung dok. Kadang sekarang banyak diskon itu dok, diskon misalnya kayak di lab-lab gitu. Nah terus jadi mandiri ngecek tanpa dia melawan persiapan. Terus kalau hasilnya nggak normal terus bingung dok, datang ke kita. Kenapa begini, kenapa begitu dok ya saya. Ya ada diskon ya, ini karena memang banyak diskon betul ya ini. Iya dok. Lumayan sih, diskonnya 20% juga lumayan tuh. Iya betul dok. Jadi ya semoga itu ya Mbak Ririsa 45 ya. Silakan nanti datang ke sini ke rumah sakit Dr. Muardi. Ini rumahnya mana? Kalau sekitar Surabaya ya, tapi memang sekarang pada takut ke rumah sakit nih ya. Jadi memang banyak sekali ya kita. Jadi memang betul, dok. Tapi sebaiknya seperti itulah, saya lebih senang seperti itu. Anda takut datang ke rumah sakit, berarti Anda berusaha untuk bagaimana tetap sehat, ya kan? Dengan protokol kesehatan 5M tadi, dengan gaya hidup yang bagus, makan minum yang bagus. Saya lebih senang Anda nggak banyak datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit berarti sakit, ya kan? Jenguk orang nggak boleh, jenguk pasien sekarang kan belum boleh, nggak boleh ya. Jadi apalagi nanti ya mohon maaf, ini kan di rumah sakit Dr. Muardi ada tenda tuh, ada tenda biru warnanya. Kalau dulu ada penyanyi tenda biru berarti suatu kenangan yang pahit atau manis nggak tahu tuh. Mbak Mary yang tahu kayaknya. Ya seperti itu.
Ya, nggak terasa ini kayaknya Iya. udah 1 jam nih ya, Dokter Ya, Julia terima ya memang. kasih. Tapi kalau kita suruh ngomong terus-terusan ya capek. Ya, jadi terima kasih sekali atas kehadiran Dokter Julia Skarsari pada Ya, acara matur nuwun, Dok. Sang Kopi Hangat pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali nanti ya di Rabu minggu depan. Dan sebelumnya, sebelum berakhir ini mungkin ada sedikit pesan ini dari Dokter Julia Skarsari untuk Sobat Muardi maupun untuk penyintas autoimun ya, Ya. terkait penyakit Addison ini. Silakan, Dok. Ya. Jadi memang penyakit Addison ini masih belum banyak dikenal di Indonesia. Di luar negeri juga sebenarnya juga bukan penyakit yang sering. Tapi memang minimal kita tahu apa sih gejalanya, bagaimana cara memeriksanya, kira-kira orang yang berfaktor resiko tinggi untuk terkena penyakit ini apa. Itu harapannya untuk menambah pengetahuan dan menambah kewaspadaan kita terhadap diri kita sendiri, terutama pasien-pasien atau orang-orang dengan faktor risiko tinggi. Tapi selain itu juga harus memerlukan pengawasan atau penanganan dari ahlinya. Jadi kalau misalnya punya gejala yang menyerupai penyakit Addison, sebaiknya segera berkonsultasi ya, Dok, dengan ahlinya. Ya, mungkin dari saya itu, Dok. Ya, makasih sekali Dr. Julia Skarsari. Jadi itu ya, karena nggak terasa memang waktu tetap apapun 1 jam yang silakan nanti beraktivitas. Pokoknya pesan saya tetap protokol 5M ditegakkan, vaksinasi kita dukung semuanya, dan harapannya adalah semuanya bisa sehat selama semuanya. Dan yang terakhir, upaya yang paling terakhir kalau memang semua upaya sudah dijalani adalah berdoa ya, penting itu. Karena jangan lupakan berdoa, karena apapun kalau ikhtiar kita sudah, usaha kita sudah maksimal, ya sudah kita pasrah ya. Tapi kan yang setidaknya kita sudah berusaha dengan maksimal ya, dengan berbagai macam upaya tadi. Ya. Itu Sobat Muardi, penyintas autoimun sekalian, insya Allah kita ketemu di Rabu minggu depan di acara Sangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto dengan topik yang berbeda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.